Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita menerima kedatangan hampir 1,2 juta dosis vaksin dari Pfizer dalam bentuk merek jadi. Kira-kira jumlah persisnya adalah sekitar 1.195.740 dosis vaksin. Dengan kedatangan ini, kita memiliki sekitar 220 juta dosis vaksin
baik vaksin jadi maupun dalam bentuk bulk atau bahan baku. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak yang membuat kedatangan vaksin ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk Pfizer, kita akan mendapatkan kurang lebih 54,6 juta dengan kedatangan yang sudah diterima sekitar 1,5 juta, dan ini adalah kedatangan kedua sebesar 1,2 juta dosis. Sejak pertama vaksinasi dilakukan 13 Januari lalu, kita mencapai 50 juta orang di bulan Juli atau dalam waktu 26 minggu. Di akhir Agustus kemarin, kita berhasil mencapai 50 juta kedua hanya kurang lebih 6 minggu sejak 50 juta vaksinasi pertama. Jadi percepatan vaksinasi sudah sedemikian rupa sehingga kita makin lama makin punya pengalaman untuk melaksanakan vaksinasi ini lebih cepat. Sehingga kita targetkan dalam waktu bulan di September ke depan kita bisa mencapai 2,3 juta dosis suntikan per hari. Alhamdulillah selama bulan Agustus kemarin sudah bertambah sebanyak 43 juta dosis vaksin yang kita terima. Dan rata-rata kita telah mendistribusikan 8-15 juta dosis vaksin ke daerah. Laju suntikan berhasil ditingkatkan menjadi 10 juta per 10 hari sejak bulan Agustus. Dengan distribusi vaksin sebesar 15,2 juta di pekan keempat, Agustus, dan 20,3 juta di pekan kelima Agustus hingga awal September ini, kami optimis target 2,3 juta dosis per hari yang tadi saya sampaikan akan dapat tercapai. Diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Daerah, TNI Polri, organisasi masyarakat, dan swasta untuk terus dapat mempercepat laju vaksinasi. Di sisi lain, kita juga melihat tren penurunan kasus konfirmasi COVID-19 di berbagai provinsi terus berlanjut sebesar 25% dibandingkan minggu sebelumnya, diikuti dengan tren kasus kesembuhan yang terus meningkat. Kami juga mencatat penurunan angka kematian hingga 37% menurun dibandingkan minggu sebelumnya. Tren positivity rate nasional juga terus menurun hingga saat ini 10,36. Mudah-mudahan tren positivity rate ini makin lama makin menurun sejalan dengan berbagai macam protokol kesehatan yang kita kampanyekan dan berbagai macam vaksinasi yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Semua perkembangan positif ini jangan kita membuat kita lengah. Kita juga melihat sejumlah negara dengan tingkat vaksinasi di atas 50% dari jumlah penduduk seperti Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Jepang kembali mengalami lonjakan kasus. Itu karena protokol kesehatan yang tidak dijaga. Jadi walaupun kita mengalami akselerasi yang cepat dalam memberikan vaksinasi, protokol kesehatan merupakan salah satu mandatori yang harus dijalankan supaya tidak terjadi lonjakan berikutnya. Kita harus tetap waspada dan tetap menahan diri untuk mengurangi mobilitas, menjaga disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan segeralah untuk divaksinasi. Karena vaksinasi dan penetapan protokol kesehatan telah terbukti mampu menurunkan laju penyebaran virus. Sebagai catatan juga, sekaligus himbauan bagi seluruh pemerintah dan dinas kesehatan daerah untuk terus mendorong percepatan vaksinasi bagi kelompok masyarakat rentan, terutama lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta. Kelompok lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta ini menjadi sangat penting sekali karena kematian yang ada di rumah sakit sebagian besar lebih dari 50% merupakan mereka dengan komorbiditas. Jadi dengan adanya komorbiditas yang kita berikan vaksinasinya, maka tingkat fatality rate atau tingkat kematian nanti akan bisa ditekan pelan-pelan dan akhirnya kita akan memiliki tingkat kematian yang semakin lama semakin kecil. Jumlah kelompok lansia yang telah menerima vaksin masih sangat rendah, padahal mereka termasuk kelompok yang paling rentan terpapar. Untuk itu kita harus berusaha keras
agar kelompok ini menjadi salah satu prioritas di daerah dan semua elemen masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan vaksinasi, sehingga kelompok ini menjadi salah satu kelompok yang harus tetap terus kita jaga. Mari kita terus dukung percepatan vaksinasi bagi lansia, kita daftarkan, antar, dan temani orang tua, saudara, bahkan tetangga kita yang berusia lansia agar dapat mengikuti program vaksinasi demi kesehatan dan keselamatan mereka. Sebagai penutup, kembali kami ingatkan kita semua untuk tetap waspada, tidak boleh lengah sedikit pun agar protokol kesehatan terus bisa terlaksana. Dengan disiplin dalam menetapkan protokol kesehatan 5M dan mengikuti vaksinasi menjadi kunci bagi keberhasilan dalam mengendalikan pandemi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.